Kalian lihat deh, lukisan ini gak ada serem-seremnya kan? Tapi kalian tahu nggak, kalau lukisan ini termasuk salah satu lukisan terkutuk. Pada tahun 1950-an, seorang seniman Italia bernama Giovanni Bragolin menciptakan serangkaian lukisan yang kini dikenal dengan nama The Crying Boy Series. Lukisan-lukisan ini menggambarkan wajah anak-anak yang menangis dengan ekspresi yang sangat emosional dan penuh kesedihan. Lukisan-lukisan ini pertama kali muncul di galeri-galeri gitu dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Tapi seiring berjalannya waktu, muncul tuh cerita-cerita misterius tentang karya-karya Bragolin ini. Katanya nih ya, mereka yang punya lukisan The Crying Boy di rumah mereka sering banget mengalami nasib buruk, termasuk kebakaran yang nggak bisa dijelasin. Cerita ini tuh terus berkembang menjadi sebuah urban legend dengan banyak orang yang percaya bahwa lukisan itu memiliki kutukan. Kisahnya ini semakin terkenal setelah beberapa kebakaran rumah yang terjadi di Inggris pada tahun 1980-an yang disebut-sebut melibatkan lukisan-lukisan ini. Kenapa? Karena nih ya, meskipun rumah-rumah itu terbakar habis, lukisan The Crying Boy ini selalu selamat dan gak rusak sama sekali. Itu yang membuat kesan mistis yang melekat pada lukisan tersebut. Ya walaupun begitu, masih banyak orang yang skeptis sama cerita ini. Dan beberapa orang menganggap kalau ini tuh cuma cerita fiksi atau mitos yang berkembang seiring waktu. Tapi cerita tentang The Crying Boy ini tetap hidup sampai saat ini dan tetap malah menjadi daya tarik misteri buat lukisan ini. Gimana menurut kalian? Kalian tim yang percaya atau tim yang skeptis nih? Kalau kalian dengar siulan dari kejauhan kayak gini, mending buruan kunci rumah kalian deh. Karena bisa jadi itu adalah El Silbon, roh pendendam yang membawa malapetaka bagi siapapun yang ketemu sama dia. Konon, El Silbon ini dulunya seorang pemuda manja dan egois. Dia berasal dari keluarga kaya di pedesaan. Sifatnya ini sangat buruk. Dia ini selalu pengen semuanya berjalan sesuai keinginannya. Suatu hari, ketika ibunya nggak nyiapin makanan yang dia inginkan, dia malah marah banget. Dengan penuh emosi, dia minta ayahnya untuk berburu daging rusa untuk makan malam. Tapi ayahnya pulang dengan tangan kosong. Makin menjadi-jadi tuh dia marahnya. Sampai-sampai dia ini bun-bun ayahnya sendiri. Dari situ dia ini dikutuk gitu sama kakeknya. Menjadi roh jahat yang akan mengembara selamanya. Sejak saat itu dia ini dikenal sebagai El Silbon. Roh yang membawa karung berisi tulang-tulang ayahnya. Nah, ciri khas El Silbon ini dari suara siulan yang menyeramkan ini. Dan dia ini rada mirip kuntilanak guys. Dimana kalau siulannya itu terdengar jauh, ya artinya dia dekat. Tapi kalau siulannya itu kedengarannya kayak deket, ya berarti dia jauh. El Silbon ini biasanya mengincar pria mabuk atau suami yang memperlakukan keluarganya dengan buruk. Konon, dia ini akan menyerang korbannya dengan kekuatan supranatural, mencekik atau bahkan membun-bun mereka dengan kejam. Banyak yang percaya kalau El Silbon ini takut sama anjing penjaga dan bau cabai. Ternyata El Silbon ini bukan pencinta pedas ya guys. Dan ya, legenda ini tetap hidup untuk mengingatkan kita agar menjaga perilaku. Jangan pernah mengabaikan suara itu. Siapa tahu El Silbon ada di dekat kalian. Kalian tahu tentang Chupacabra nggak sih? Jadi, Chupacabra adalah salah satu makhluk legendaris paling terkenal dari cerita rakyat Amerika Latin. Namanya berasal dari bahasa Spanyol yang berarti penghisap kambing. Makhluk ini dikaitkan dengan insiden misterius di mana hewan ternak ditemukan metong dengan bekas luka seperti gigitan dan darah mereka seolah-olah dihisap habis. Pada tahun 1995, beberapa petani melaporkan insiden aneh di mana kambing, domba, dan ayam mereka ditemukan metong dengan tanda bekas gigitan di leher. Yang buat herannya lagi, tubuh hewan-hewan itu nggak dimakan, tapi darah mereka ini kayak udah dihisap. Hal ini memicu rumor tentang keberadaan makhluk aneh yang disebut Chupacabra. Beberapa saksi mata bilang, Chupacabra ini seukuran anjing besar atau coyote, tapi dengan tubuh bersisik atau berkulit kasar, duri-duri di punggungnya, mata merah menyala, dan seringkali dikatakan memiliki kemampuan melompat seperti kanguru. Makhluk ini biasanya muncul di malam hari dan menghilang dengan cepat setelah melakukan serangan. Ya kayak ninja gitu. Tapi nih ya, karena ceritanya ini udah menyebar ke berbagai negara di Amerika Latin, versi makhluk ini beragam juga di setiap wilayahnya. Di beberapa tempat, Chupacabra ini malah digambarkan lebih menyerupai reptil dengan tubuh seperti alien kecil. Sedangkan di tempat lain, dia ini digambarkan sebagai hewan mirip anjing yang kurus dengan kulit tanpa bulu. Banyak ahli percaya bahwa laporan tentang Chupacabra ini mungkin merupakan kesalahpahaman terhadap hewan liar yang sakit. Karena mungkin aja itu coyote atau anjing dengan kudis parah yang menyebabkan rambut rontok dan penampilan yang gak biasa. Selain itu, beberapa kasus kemetongan hewan ternak yang dikaitkan dengan Chupacabra mungkin sebenarnya disebabkan oleh predator alami atau penyakit. Walaupun gak ada bukti konkretnya, Chupacabra tetap menjadi salah satu urban legend yang paling dikenal di Amerika Latin dan Amerika Serikat. Kalau kalian percaya yang mana nih?
Kalian lihat deh, lukisan ini gak ada serem-seremnya kan? Tapi kalian tahu nggak, kalau lukisan ini termasuk salah satu lukisan terkutuk. Pada tahun 1950-an, seorang seniman Italia bernama Giovanni Bragolin menciptakan serangkaian lukisan yang kini dikenal dengan nama The Crying Boy Series. Lukisan-lukisan ini menggambarkan wajah anak-anak yang menangis dengan ekspresi yang sangat emosional dan penuh kesedihan. Lukisan-lukisan ini pertama kali muncul di galeri-galeri gitu dan menjadi populer di kalangan masyarakat. Tapi seiring berjalannya waktu, muncul tuh cerita-cerita misterius tentang karya-karya Bragolin ini. Katanya nih ya, mereka yang punya lukisan The Crying Boy di rumah mereka sering banget mengalami nasib buruk, termasuk kebakaran yang nggak bisa dijelasin. Cerita ini tuh terus berkembang menjadi sebuah urban legend dengan banyak orang yang percaya bahwa lukisan itu memiliki kutukan. Kisahnya ini semakin terkenal setelah beberapa kebakaran rumah yang terjadi di Inggris pada tahun 1980-an yang disebut-sebut melibatkan lukisan-lukisan ini. Kenapa? Karena nih ya, meskipun rumah-rumah itu terbakar habis, lukisan The Crying Boy ini selalu selamat dan gak rusak sama sekali. Itu yang membuat kesan mistis yang melekat pada lukisan tersebut. Ya walaupun begitu, masih banyak orang yang skeptis sama cerita ini. Dan beberapa orang menganggap kalau ini tuh cuma cerita fiksi atau mitos yang berkembang seiring waktu. Tapi cerita tentang The Crying Boy ini tetap hidup sampai saat ini. Dan tetap malah menjadi daya tarik misteri buat lukisan ini. Gimana menurut kalian? Kalian tim yang percaya atau tim yang skeptis nih?